menandai zaman kewarasan setelah zaman kebodohan. Lah kalau kiai, kalau ulama, kalau kiai muslim, mengapa tidak diperingati hari lahirnya? Karena kalau kiai-kiai itu ustadz apalagi, itu belum tentu bagaimana. Ada yang bagus, sudah hampir jadi wali, tiba-tiba pindah profesi, maklaran misalnya. Ya meskipun maklar politik kan maklar juga. Jadi orang itu tidak bisa. Sampai menyintai seseorang, mengagumi seseorang, terus Anda bercita-cita nanti kalau dia mati saya panitia kholnya. Tak bisa. Kenapa? Belum tentu dia matinya dalam keadaan pantas dikholi. Jadi kalau kiai-kiai penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunggu dulu sampai tutup buku. Ketika ditutup buku, masyarakat tetap menilai ini perlu diperingati, maka diperingati. Seperti Kiai Muslim. Kiai Muslim. Seandainya pun anak cucunya Kiai Muslim tidak memperingati, masyarakat pasti akan memperingati. Karena masyarakat merasakan buah tangan beliau, jasa beliau dalam berbagai bidang. Kita tadi mendengarkan, saya orang kok umurnya kok barokahnya. Beliau lahir tahun 10, wafat tahun 98. Dan apa saja dilakukan. Mulai dari berjuang untuk NU, berjuang untuk pendidikan, berjuang untuk Indonesia. Luar biasa. Kita termalu-malu mendengarkan itu. Kita yang gagah-gagah begini, tidak ada sekuku hitamnya orang yang begitu sederhana. Saya kenal secara pribadi, alhamdulillah saya kenal secara pribadi dengan beliau. Beliau orangnya tidak ada yang menyangka kalau beliau itu kaya luar dalam, tidak ada. Kaya luar. Mengapa saya katakan kaya luar dalam? Sebab sekarang ini umumnya orang itu tahunya kaya itu kaya dari luar saja. Sudah setelah zamannya nggak tahu, saya putra-putranya wallahu alam. Kalau Kiai Muslim saya saksikan sendiri, beliau kaya luar dalam. Beliau kaya dari dalam. Sekarang yang jarang itu kaya dari dalam. Kaya itu kan ghani dalam bahasa Arabnya. Kebalikannya adalah fakir. Asal maknanya ghani itu tidak butuh. Fakir itu butuh. Makanya Allah disebut ghaniyun hamid. Zat yang tidak butuh apa-apa. Fakir orang yang butuh. Maka dulu ketika ada bantuan tunai itu apa nama? BLT, bantuan langsung tunai. Ada wartawan yang tanya sama saya, itu orang rumahnya gedong, punya sepeda motor, punya mobil kok ikut antri BLT. Bagaimana komentar Gus Mus? Wah itu memang orang fakir. Orang fakir. Kok orang fakir? Orang fakir itu orang yang butuh, dia masih butuh BLT. Meskipun dia itu sudah menteri, sudah ketua DPR, mobilnya sudah banyak sekali, tapi masih nyolong duit rakyat. Itu fakir namanya, fakir. Fakir. Meskipun sampean tidak punya apa-apa, sampean tidak butuh apa-apa, kaya sampean. Lah ini Kiai Muslim ini punya apa-apa, tidak butuh apa-apa. Bayangkan.
setelah tidak ada Kiai Musleh, saya gaungkan di mana-mana untuk mari kita mengadakan gerakan hidup sederhana. Tidak laku. Tidak laku. Di mana-mana saya gemborkan mulai dari tahun 2000. 2000 berapa itu? 1000 harinya Gus Dur. Itu saya gaungkan. Kondisi pada waktu itu, pada waktu hall pertama Gus Dur itu, Kiai Husain Muhammad itu bikin buku tentang zuhud. Waktu itu saya ledek, ini Kiai bikin zaman kayak begini kok bikin buku tentang zuhud. Nggak laku, saya bilang gitu. Pasti nggak laku. Orang lagi senang-senangnya duit kok bakas zuhud. Nggak masuk akal saya. Saya minta sederhana saja, nggak usah zuhud. Terlalu tinggi tuh zuhud kayak Kiai Musleh itu terlalu tinggi. Sederhana saja, hidup sederhana. Itu sulitnya bukan main hidup sederhana itu. Nah, sekarang ini saya tadi mengatakan khol dan muludan. Muludan menjelaskan tentang lahirnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan hidupnya. Khol perjalanan kiai seperti Kiai Musleh. Sekarang ini nggak tahu niatnya apa, tapi saya seuzon membid'ahkan dua-duanya. Nah saya bilang, lu nggak ada muludan saja, kelakuannya umat Muhammad kayak begini kok. Mau dibid'ahkan nggak ada muludan, kayak apa kelakuannya ini? Oh ada kholnya, setiap tahun kholnya Kiai Musleh saja, kelakuannya orang-orang seperti ini. Kok tidak boleh khol itu gimana? Saya kalau sudah sampai sini terus lali topiknya apa tadi itu. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah jelas menandai zaman. Kiai-kiai menunggu tutup buku. Jangan sekali-kali sampai punya cita-cita menjadi panitia kholnya orang yang masih hidup. Betapapun hebatnya orang itu, nanti sampai kecelik, tunggu dulu. Dan kalau sampai tutup buku ini ternyata amalia jasa yang dilakukan tokoh ini seperti Kiai Musleh semua menyaksikan terus sampai wafat masih tetap berjuang, sampai wafat pendidik, sampai wafat pengkader. Ini yang tadi tidak disebut dalam riwayat hidupnya adalah beliau sebagai pengkader. Banyak sekali tokoh-tokoh yang dikader dengan sengaja oleh beliau. Umumnya sekarang pengkaderan organisasi-organisasi itu kan ya alamiah saja lah. Cukup-cukup terus menonjol sendiri gitu aja. Kalau ini enggak, beliau kader. Ngerti orang daerah bagus dibawa ke ibu kota, lihat ada orang ibu kota bagus untuk daerah dibawa ke daerah. Kiai Musleh. Dan itu sampai wafat. Karena itu saya meyakini Kiai Musleh ini waliyun min auliyaillah. Nanti kalau saya sempat akan saya ceritakan kenapa saya mempunyai etikat begitu. Kalau ingat, saya soalnya kalau bicara kadang-kadang kesana kemari nggak jelas ini. Jadi orang jadi wali itu sebetulnya gampang. Sebetulnya gampang. Apalagi untuk Anda sekalian ini. Syaratnya wali cuma 2. Sedangkan sampai sudah punya 1. Kan 31. Mudah sekali. Sebelum saya jelaskan yang 1 ini, saya kasih Anda kiatnya
niteni wali. Sekarang ini banyak wali-wali jadi-jadian. Katanya di Jawa Timur aja ada 200-an ya. Bagaimana menandai wali? Dan ingat ya, wali itu artinya apa? Jangan sampai ketularan Jakarta. Wali hanya dimaknani pemimpin aja. Karena Maidah 51. Nanti kita bicara soal Quran, dalil-dalilnya. Betulan saya kiai. Jadi apa namanya, wali itu titenahnya sampai, meskipun sampai mendengar kehebatan dari wali itu, cek saja. Jadi, ciri wali itu adalah dia tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa takut. Itu. Ada orang terkenal sebagai wali, sampai datangi, sampai bilang, ini kabarnya BBM akan naik lagi. Loh iya, naik lagi. Jelas bukan wali. Orang wali kok BBM naik aja kok khawatirnya kayak gitu. Sampai takut-takuti aja. Kalau dia takut bukan wali. Sampai ceritanya sedih-sedih. Wah ini tahun politik ini bahaya sekali. Nanti akan, oh iya, waduh, lalu kita bagaimana ini? Bukan wali. Kalau masih bisa sedih, masih bisa susah, masih bisa takut, itu bukan wali. Dalilnya zaman now ini, kalau orang bicara sedikit-sedikit dalilnya apa? Jadi kasih dalil hadis itu sahih apa enggak? Begitu. Dibilang Al-Quran surat apa, ayat berapa, itu orang-orang taman sanawiyah itu selalu ngejar-ngejar dalil tok ae. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini dari Quran, jadi bukan ciptaan saya itu. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, inna auliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah. Jangan dimaknani dulu. Nanti jumbuh dengan Maidah 51. Kalau dimaknani pemimpin, jadi ingat, sesungguhnya pemimpin-pemimpinnya Allah. Allah kok punya pemimpin banyak lagi. Ala inna auliya Allah, wali-walinya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, tidak ada rasa susah. Zaman sekarang ini apa? Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit susah. Wali tidak punya takut. Walinya Allah. Kalau tafsir konvensional, wali biasanya disebut, dimaknai kekasih. Sesungguhnya kekasih-kekasihnya Allah itu. Atau dimaknai pemimpin, pemimpin itu saya kok jarang dengar saya, kecuali di Jakarta ya. Kekasih atau pembela. Ala inna auliya, sesungguhnya pembela Allah. Saya menemukan makna yang khas, dan itu penemuan saya, akan saya patenkan ini. Karena sebelumnya belum ada mufasir yang memaknai seperti saya. Nanti akan saya patenkan. Kalau sampai dengar di mana-mana, itu dari saya sumbernya. Wali yang jamaknya aulia itu saya beri makna
bolo. Sayangnya saya nggak ngerti bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya bolo. Bolo itu bukan teman, bukan kawan, bukan rekan. Bolo itu idiom perang. Dalam perang itu ada musuh, ada bolo. Apa itu bahasa Indonesianya? Kalau belum ada, kita bikin. Bahasa Indonesianya bolo. Musuh tembak, bolo jangan ditembak, bolo sendiri ini bolo. Inna aulia Allah, sungguhnya bolo-bolonya Gusti Allah. Tentu saja la khaufun alaihim walahum yahzanun, wong bolonya Gusti Allah kok. Wong bolonya bupati aja nggak susah kok gimana. Lah kalau Gusti Allah mbalani hambanya, malaikat ikut-ikut. Makanya ada dawuh, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu mutakalimnya malaikat. Mukhatabnya adalah hamba-hamba Allah. Yang nanti akan saya ceritakan belakangan. Kalau ingat. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sampean jadi wali seperti Kiai Muslim, tidak ada yang ditakuti. Nah, Belanda beliau tidak takut, apalagi kemiskinan beliau tidak takut. Kebodohan tidak takut, karena beliau punya ilmunya untuk melawan kebodohan. Bahkan di mana-mana dia menyebarkan lembaga-lembaga pendidikan. Tidak ada yang ditakuti beliau. Saya pernah ketemu beliau di mana-mana. Kalau orang bayangkan kalau orang santri pondok, santri kendil seperti beliau ini, wah, mesti nggak berani masuk gedungnya Sinar Kasih misalnya, masuk gedungnya beliau enggak, dengan pakaian yang sederhana beliau masuk gagah. Saya itu pernah diajak Gus Dur seminar di Sinar Kasih. Wah, Gus bangunannya punyanya saudara kita Nasara itu, wah, luar biasa, bangunannya bagus, narasumbernya santri kentil semua, Gus Dur sama Kiai Muslim. Gus Dur membawa saya, Kiai Muslim membawa kiai hebat dari Kawunganten itu. Satu-satunya setelah di Indonesia ini hanya ada satu yang disebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada dua yang disebut Syekh. Satu Syekh dari Lasem, yang satu Syekh Mas'ud dari Kawunganten. Kiai Muslim membawa Kiai Mas'ud, saya dibawa Gus Dur. Saya habis dari tim kaosan oblong. Kalau saya masih tidak bisa seperti istiqomah seperti Kiai Muslim sama Kiai Mas'ud itu. Terus kayak begitu tuh masih tetap sarongan, terus tetap seperti santri itu. Gimana? Sampai Kiai Mas'ud yang biasanya ketemu saya di Bahsul Masail wilayah, kaget lihat saya itu. Soalnya biasanya ketemu saya serbanan mimpin Bahsul Masail karena saya Rais Suriah wilayah. Waktu itu karena saya di DKJ sama Gus Dur di tim itu Taman Ismail Marzuki, kumpul seniman-seniman gendeng itu. Jadi saya kaosan tok. Nah, saya tidak tahu kalau Gus Dur itu bawa salin kambi. Saya tidak seminar ketemu Kiai Mas'ud, Syekh Mas'ud.
Nun sewu. Jenengan Gus Bos napa nggih? Kayaknya kayak pangkling gitu. Saya bilang barangkali ya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tenang. Seperti Kiai Wahab Hasbullah, Allah yarham Kiai Hasbullah. Itu juga sederhana. Dijak Bung Karno ke Washington DC, ketemu sama siapa? John F. Kennedy. Kayak sarung cingkrang gitu. Wah, Bung Karno senengnya bukan main. Udah kiai kok apa namanya buagah gitu loh di sana, enggak mender, enggak apa, itu wenang saja. Padahal kalau lihat Kennedy ndangak gini kan, kewapan pendek gitu. Kuwesel di lift itu, ya linggih debrak. Kewap, wenang saja. Dia enggak takut. La khaufun alaihim. Tidak takut sekalipun dijelek-jelekin orang juga enggak takut. Sekarang sebaik-baiknya orang itu masih takut dijelek-jelekin orang. Tidak takut, kalau wali tidak takut. Tidak takut. Saya bicara wali-wali aja ya. Supaya agak dingin katanya tadi. Itu saya itu capek diundang ke sana kemari. Saya itu korban pencitraan. Citra saya kan masih muda ya, kelihatannya baru 50 berapa gitu kan, padahal saya sudah tua sekali. Capek. Bayangkan itu, dari Lumajang terus ke Batang-Batang itu Madura, habis Madura Ungaran itu Jawa Tengah, terus Pekalongan, terus Cirebon, habis Cirebon balik lagi ke Semarang, terus ke Jakarta, habis Jakarta Lubuk Linggau, habis Lubuk Linggau terus Jakarta lagi, terus sekarang Purwokerto, besok Cilacap, habis Cilacap Jakarta lagi. Saya itu capek, lama capek. Tulisan saya terbengkalai banyak sekali, bukan belasan, puluhan tulisan saya terbengkalai, nggak terlanjutkan gara-gara saya kena citraan saya sendiri, dilarak sana dilarak sini gara-gara disangka masih muda. Korban gini ini kalau nanti pulang, yang kerokan, yang pijetan, yang dokter, insya Allah. Nah, pernah saya wadulkan kepada waliullah. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Karena saya wali jadi saya tahu. Kiai Abdullah Salam, pamannya Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Saya wadul. Kiai, saya ini capek diundang sana ke sini, mau nolak enggak bisa. Saya bilang ini pondoknya enggak prei. Mereka akan jawab, di pondok kan Pak Kiai saben hari. Kalau kita yang di daerah Pekalongan kan tidak setiap hari. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali dia lainnya sekali-sekali juga. Ini banyak prei. Capek Kiai. Pondok saya sering saya tinggalkan, sampai tetangga saya itu sampai bilang sama saya, kenapa sih sampean kok tidak kerasan di rumah? Saya wadulkan Kiai Abdullah Salam. Jawabnya Kiai Abdullah Salam, kula nggih ngoten Gus, saya juga begitu, capek saya ini. Kalau saya bilang sakit, nanti kita gendong Kiai gitu. Loh, saya bisa apa, sudah begini tuanya, nanti di sana tiduran saja lah. Yang penting berkahnya Kiai. Lah, kula suwe-suwe kaku hati kula. Terus kula gadah kiat anyar. Gimana Kiai? Jadi ada orang di sana mau undang saya.
sediakan Porsche minimal 5 juta, nanti saya berangkat. Mereka terus angkat tangan, kanan, angkat tangan. Enggak, 5 juta wong desa, 5 juta Porsche itu DP lah. Sekarang enggak, orang enggak ada yang undang, tapi mereka kalau punya gawe datang ke rumah saya. Jadi orang mau ngawinkan anaknya, mau apa itu datang ke Mbah Dullah, karena Mbah Dullah enggak bisa diundang lagi karena harus pakai DP 5 juta. Kebetulan Cak Nun itu, Cak Nun Ainun Najib, wadul seperti saya kepada Mbah Dullah. Saya ini capek, orang ngundang saya itu, pas saya sendiri punya ma'iyah, punya ini, tapi orang masih ngundang saja ke sana kemari, capek. Loh, kalau mau kiatnya Mbah Dullah gimana? Gimana itu? Kalau sampean ya anu lah, kalau ada yang ngundang sampean, beritahu supaya siapkan DP 10 juta, karena Mbah Dullah desa dari 5 juta, sampai ya 10 juta lah itu. Nanti orang akan mundur. Dicoba betul. Harus dicoba sekali sama mahasiswa. Dia bilang gitu, surati 12 lembar. Suratnya dikasihkan saya. Ini Gus, saya nuluti sampean itu. Ini saya dipisoi Mas. Dulu sampean itu idola kami, sekarang ini komersial. Saya bilang itu Mbah Dullah, bukan saya. Saya sendiri aja belum pernah ngamalkan, enggak berani kok. Saya sendiri enggak berani ngamalkan, wong saya masih kepengen dianggap baik sama orang kok. Saya masih takut dianggap komersial, materialis. Saya masih takut. Kalau Mbah Dullah kan sudah enggak takut apa-apa. Yang penting Gusti Allah nganggep apik, dianggap apapun enggak apa-apa. Apalagi kok dianggap materialistis, dianggap kafir enggak apa-apa. Ya kafir. Wa khaufun alaihim wala. Untuk menjadi seperti itu, sampean itu tinggal satu. Tadi syaratnya 2, sampean tinggal 1. Sampean sudah mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya kan? Allah berfirman, ini harus dalil. Karena ini banyak akademisi, banyak orang kota ini. Orang kota itu kan senangannya tanya dalil. Kalau saya di desa-desa tidak pakai dalil sudah. Percaya ya kono, ora percaya wis gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebelum tua suara saya enak sekali. Kalau sekarang sampai untuk mendengarkannya masih enak, itu telinga Anda periksakan ke hati-hati. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqam, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu, maka malaikat akan turun. Untuk apa malaikat turun?
untuk mendawuhi orang itu, Allah takhaf, jangan takut, wala tahzanu, jangan susah, wa absiru, dan nyicilo bunga sira bil jannati kelawan swarga alati kuntum kang ana sira kabeh tu'aduna iku dijanjeni sira kabeh. Pamer iso maca kitab barang ngono. Kiai zaman now. Sampean sudah Rabbunallah, sampean sudah qalu Rabbunallah, tinggal satu, tsumastaqom. Kalau sampean sudah istiqomah, wali sampean. Loh kok tahu? Tadi kan hanya dibilangi malaikat saja. Yang sore ada juga, mau surat apa, ayat apa? Biasanya ditakokno suratnya apa jangan. Ada di surat Ahqaf, teman baca. Hampir sama, tapi lebih sorry. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini sorry. Kalau tadi malaikat yang mana? Jadi orang-orang yang qalu rabbunallah tsumma istaqamu lalu akan wafat itu selalu ada malaikat yang memberitahu jangan takut. Malah malaikatnya mengatakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami semua ini bolomu. Bolo. Sayangnya enggak ada bahasa Indonesia, belum ada bahasanya bolo. Bolo. Lawannya musuh. Aku bolomu. Jadi aja khawatir. Bolomu fil hayatid dunya maupun fil akhirah. Apa dadi bolone kok ramil ngono ae. Wah, ora wedi apa-apa. Kok ora ramil, banser. Dadi bolone banser. Bolone malaikat. Bolone Gusti Allah. Saya mendapatkan makna itu, makna baru ini karena ada hadis. Barang siapa berani-berani dengan auliaku maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Jadi ini idiom perang. Ada dawuh Gusti Allah, pokoknya aku ndalik terus iki ben darani kiai tenan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan satu sama lain bolo. Bolo. Kalian mukmin, saya mukmin, kalian bolo saya bolo kalian. Bukan musuh. Kalau musuh ditembak, kalau bolo tidak. Ada bolo yang nembak bolo? Kok diam saja? Ada? Ada. Ada. Dulu ketika Amerika melawan Saddam Hussein di Perang Teluk, itu sekutunya ikut. Bolo itu sekutu. Bolone ikut. Inggris barang itu ikut. Suatu saat tentara Amerika nembak tentara Inggris. Minta maaf tentara Amerika, kecelakaan. Jadi kalau ada orang mukmin sama-sama mukmin kok berkelahi, itu kecelakaan. Apalagi kok NU sama NU, kecelakaan azam itu. Jadi sampean tinggal istiqomah tadi, tinggal jejeknya saja. Nah ini memang berat yang belakangan ini. Kalau Rabbunallah tinggal mengaku bahwa Tuhan kita adalah Allah.
Tapi untuk istiqomah tidak hanya di masjid saja mengatakan Rabbunallah itu, tidak hanya di musola saja mengatakan Rabbunallah itu, tidak hanya di pengajian saja mengatakan Rabbunallah itu, tapi juga di terminal juga Rabbunallah, di pasar juga Rabbunallah, di ruang sidang juga Rabbunallah, di kantor juga Rabbunallah. Kadang-kadang ini tidak begitu. Di masjid Rabbunallah, di musola Rabbunallah, di pengajian Rabbunallah, di pasar Tuhanmu siapa? Tuhan saya keuntungan, badi. Maka nipu barang itu ya tidak apa-apa. Kalau tetap Rabbunallah, tidak ada korupsi, tidak ada. Wong koruptornya itu banyakan muslim kok. Iya kan? Muslim. Banyakan muslim. Tapi dia Rabbunallahnya di masjid, di pengajian. Makanya untung sekarang kok ada sembahyang Jumat di jalan barang itu. Jadi supaya mengistiqomahkan Rabbunallah di jalan-jalan, tidak hanya di masjid tok. Sampai kok ketawa sih ada orang mengatakan begitu. Summastaqom. Jangankan kok megang teguh Rabbunallah di mana-mana. Istiqomah, jejak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jejak sama suami istri aja itu. Umumnya cuma bangsa bulanan. Bulanan tau. Pengantin baru, wah, suaminya panggilnya Dimas, wah. Istrinya bilang Kakanda, Kang Mas. Kadang-kadang undangnya model no, dari mana saya. Waktu pengantin baru, anaknya baru 2, sudah panggilannya sudah mbok gitu. Mboke ganti mboke. Bojone bilang mboke. Dulu digandeng. Wah. Mobil kol masih 1 kilo sudah begini kan. Ada apa Mas? Itu ada kol nanti keserempet. Wah. Itu waktu nganten anyar. Baru punya anak 2. Minta gandeng istrinya. Kayak pengantin baru. Jalan terus kayak jalan di galengan itu. Yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Itu istiqomah itu paling berat. Tapi kalau bisa, Masya Allah. Kalau sekarang kita itu takut, apa-apa takut, baru di dunia udah ketakutan. Lombok naik, takut. Beras naik, BBM naik, takut. Bayangkan nanti kalau di alam kubur ketemu malaikat mungkar nakir. Apa takutnya? Bayangkan nanti kalau di orang-orang mahsyar, di yaumil fazail akbar. Tapi kalau orang yang waliullah ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ini, walaupun ditakut-takuti malaikat mungkar nakir, nanti malaikat mungkar nakir ya di kuburan itu, katanya matanya sak terbang-terbang gitu. Bicaranya berbisik saja seperti membentak. Bayangkan nanti kalau marah buka. Kalau bangsa Kiai Muslim tidak takut, ini podo-podo kawulane Gusti Allah. Sama-sama hamba Allah itu, mungkar nakir sama hamba Allah. Saya teringat ayah saya. Ayah saya kira-kira juga wali juga. Kiai Bisri Mustafa. Ini salah satu santri senior saya, Kiai Mukhasis. Kiai Bisri itu pernah ngomong, nanti kalau dikubur waktu wafat itu saya yang azan di dalam kubur itu. Waktu ayah saya wafat,
saya turun ke bawah ngazani dan buka itunya. Saya di dalam liang lahat itu saya teringat bicara beliau. Wah, aku nek ditakoki kalau malaikat mungkar nakir marobuka, tak jawab. Loh, saya ini kiai kok pertanyaannya kok marobuka? Itu kan pertanyaan ibtidaiyah. Saya di dalam liang lahat itu, wah ini kondang tenan. Imam Sibawayh kan juga gitu. Ditanya man rabbuka, ini mannya apa ini? Man mausul apa man istifham? Malaikatnya pernah mondok, bingung deh ini. Artinya apa? Tidak takut. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karena malaikat mengatakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi sekarang kalau Kiai Musli sudah enak ini. Sekarang kita ini loh yang melanjutkan ini yang rada berat. Ini Pak Imam Ari Kesit ini. Kalau beliaunya sudah enak-enak di sana, ya Allah. Kalau ingin tambah enak Kiai Musli, itu putra wayah harus melanjutkan perjuangannya. Nahnu apa itu yang di surat Yasin itu? Wa naktubu ma qaddam. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wah, enak sekali. Nanti itu dihidupkan semua, kita semua itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dicatat, ada catatannya semua. Kayak Kiai Musli ini, wa naktubu ma qaddam, apa yang sudah dipersembahkan. Beliau sangat banyak yang dipersembahkan kepada kita. Pendidikan, perjuangan, keimanan, akhlakul karimah, banyak sekali. Wa atharahum, dan asarnya lembaga-lembaga pendidikan, Yayasan Al-Hidayah, itu asar dari beliau. Itu dicatat semua. Itu beliau enak sekali. Tinggal kita inilah gimana meneruskan, melanjutkan. Kadang-kadang kita itu cuma membanggakan orang tua kita, tapi kita tidak berusaha meniru perilaku dan meneruskan perjuangan. Mudah-mudahan ini Pak Imam dan adik-adiknya dan saudara-saudaranya dan anak cucunya Mbah Musli semua dapat melanjutkan perjuangan beliau. Saya kira sudah jam 12:30. Saya itu bicara kalau sambil duduk ya begini nih, nggak kenal waktu. Karena kalau orang Indian, konon kabarnya kalau Indian itu kalau pidato bukan hanya berdiri, tapi kakinya diangkat satu. Jadi mulutnya masih ceriwis, sininya sudah nggak kuat, jatuh dia. Nah kalau dikasih kursi kayak gini, nggak capek-capek sampai subuh nanti. Karena itu saya cukupkan sekian. Nanti yang doa ini senior saya Kiai Mukhasis Nur. Demikian, mudah-mudahan kita dapat sekali lagi dapat berkahnya Mbah Musli, mendapat terutama keberkahan umur. Tadi sampai mendengarkan semua itu. Bagaimana orang satu itu yang dikerjakan pekerjaannya orang banyak itu. Menjadi tentara, menjadi pendidik. Beliau ini ya pemikir, ya pelaksana, ya tidak karu-karuan lah. Ewa segitu itu bahasa Indonesia apa itu? Meskipun demikian, sampean kalau jumpai Kiai Musli tidak kelihatan beliau itu orang elit, orang hebat, enggak. Sangat sederhana, kayak umumnya orang Banyumas. Banyumas saya sing ngluthuk. Gitu. Saya ketemu di Jakarta ya begitu itu.
dan ketemunya tidak hanya di majelis-majelis ulama, majelis-majelis santri, tapi di majelis-majelis yang macam-macam. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Mbah Muslih. Demikian, mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar karena besok masih ada acara, besoknya lagi masih ada acara dan seterusnya. Mohon doa saja, mudah-mudahan saya diberi kekuatan oleh Allah lahir batin. Demikian pula saya doakan Anda semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat taufik hidayahnya. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wan nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiyin. Astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.